7层魂坛，你就云，我当真。那还是要感谢你呀，奸邪狡诈的恶徒。哼，老头子，难不成？任何人不准进入，明白吗？告诉大家。穆盟主似贪心？为何？实力强大，智慧无双。放心，我不喜欢个死法吧，应该被蹂躏的。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 226 sampai 230. Di bagian sebelumnya, setelah Mu Yun mengambil formasi Aula Xiaoyu, ia langsung meninggalkan Yu Xingfeng sendirian di tengah-tengah res tulang yang terus bermunculan. Beberapa hari setelahnya, di kediaman keluarga Yun, nampak Yu Xingfeng ternyata masih hidup dan berhasil selamat dari mautnya itu. Sementara di markas aliansi Yun, Mu Yun memperluas wilayah aliansi dan menambahkan Aula Xiaoyu. Beberapa saat kemudian, Qi Xianyu pun datang mampir Mu Yun dan tujuan untuk meminta dia datang ke Tanah Suci Qiao. Sampai di Tanah Suci Qiao, sempat terjadi pertikaian antara Mu Yun dengan keluarga Yao. Kemudian Mu Yun dibawa oleh Xiao Yun ke lembah Sengxia. Di sana Mu Yun segera membuka sebuah formasi 5 elemen untuk menghancurkan formasi milik Sekte 7 Bintang. Di tengah-tengah ketegangan itu, tiba-tiba saja Yao Fofeng datang bersama pasukannya. Scene lanjut di lembah Sengxia, Mu Yun sedang berusaha menampak altar jiwa lapisan ketujuhnya. Yao Fofeng pun datang membawa pengawalnya. Sewaktu Yao Fofeng dan pasukannya yang menyerang Mu Yun, tiba-tiba saja Qi Xianyu tiba untuk menghalangi mereka. Pada saat itu, Yao Fofeng salah paham dengan Mu Yun. Pasalnya dia mengira kalau Mu Yun sedang berusaha menyerap energi spiritual yang ada di lembah Sengxia. Terlebih lagi, menurutnya, alasan Tanah Suci Qiao bisa bertahan selama ribuan tahun adalah karena energi spiritual tersebut. Ia mengaku tak bisa membiarkan pondasi Tanah Suci Qiao yang sudah bertahan selama ribuan tahun hancur dalam semalam hanya karena Mu Yun menyerap energi spiritualnya. Oleh karena Yao Fofeng tak ingin menyingkir dan ingin terus mengganggu, Qi Xianyu pun memutuskan untuk memberikan ancaman dengan mengeluarkan pedangnya. Tak hanya Qi Xianyu saja, Xiao Yun juga sebagai wanita suci mencoba mengancam Yao Fofeng dan mengatakan kalau yang dia lakukan adalah pemberontakan. Xiao Yun mencoba memberitahu kalau Mu Yun sebenarnya memberikan bantuan untuk memperkuat segel di Tanah Suci Qiao. Untuk memperjelas apa yang dilakukan Mu Yun sebenarnya, Xiao Yun juga memberitahu bahwa aura langit dan bumi yang terserap ke Tanah Suci Qiao selama ini berasal dari Sekte 7 Bintang dari 3000 dunia kecil. Sekte 7 Bintang mengubah kekuatan bintang menjadi energi spiritual dengan tujuan untuk memancing dan memikat Tanah Suci Qiao. Oleh karena itu, sekarang Mu Yun berusaha membantu Tanah Suci Qiao agar tidak dikendalikan oleh Sekte 7 Bintang. Mendengar penjelasan dari Xiao Yun, Yao Fofeng sama sekali tak mempercayainya. Menurutnya, tidak mungkin kalau energi spiritual di Tanah Suci Qiao berasal dari Sekte 7 Bintang. Karena Tanah Suci Qiao merupakan sebuah sekte yang berusia ribuan tahun. Dan saat berani, Yao Fofeng kemudian langsung menyuruh pengawalnya untuk menyerang. Sehingga Xiao Yun pun terpaksa melepaskan serangan kepada mereka semua. Selepas melakukan serangan, Xiao Yun memberitahu kalau dirinya adalah wanita suci yang dipercayakan dan diwariskan langsung oleh wanita suci sebelumnya. Melihat kekuatan dari Xiao Yun, Yao Fofeng sama sekali tak berani melawannya, sampai-sampai membuatnya melangkah mundur. Beberapa saat setelahnya dan saat mengejutkan, Yu Senkong pun datang untuk berpihak kepada Yao Fofeng. Melihat kedatangan Yu Senkong, Qi Xianyu pun mendadak menjadi emosi. Ia melarang Yu Senkong agar tidak ikut campur dalam masalah internal Tanah Suci Qiao. Menurut ucapan Qi Xianyu, Yao Fofeng pun mengatakan kalau yang dilakukan oleh keluarga Qi juga sama, karena membiarkan aliansi Yun untuk ikut campur dalam masalah Tanah Suci Qiao. Yu Senkong yang tak menginginkan Xiao Yun menjadi wanita suci langsung melepaskan sebuah serangan ke arah Xiao Yun. Tak tinggal diam saja, Xiao Yun pun mulai bersiap untuk bertarung menghadapi Yu Senkong. Sewaktu Yu Senkong kembali menyerang Xiao Yun, ia berhasil membuat Xiao Yun terpental ke bawah. Lantas, Qi Xianyu dan Qi Xinyu bergegas untuk menangkap dan menolong Xiao Yun. Lalu Yu Senkong mengatakan sudah saatnya untuk mengganti wanita suci yang baru. Ia menyarankan cucu Yao Fofeng bernama Yao Yuyu untuk menjadi pengganti Xiao Yun. Beberapa saat kemudian, Mu Yun pun datang sambil mengatakan bahwa pasukan ras tulang, ras roh, dan Sekte 7 Bintang telah memasuki benua Zhongzhou. Baru saja datang, Mu Yun langsung menyinggung Yu Senkong dan membahas apa yang telah dilakukan Yu Senkong kepada Mu Xingyu.
Melihat kedatangan Mu Yun, Yusenkong merasa kagum dengan pencapaian yang dia dapatkan. Karena Mu Yun mampu menempa alter jiwa ke tingkat ke-7 hanya dalam waktu lebih dari 1 tahun. 7层魂坛，你秋云，我当真那还是要感谢你呀。 Setelah itu Mu Yun langsung menggunakan Guntur 9 Surgawi untuk memberikan ancaman kepada Yusenkong dan Yao Feng. Mu Yun kemudian menjelaskan bahwa dia baru saja memperkuat segel di Tanah Suci Chiao. Walaupun segelnya hanya bisa bertahan selama setengah tahun, tapi itu sudah cukup untuk menolong Tanah Suci Chiao. Mu Yun juga merasa seharusnya Yusenkong sebagai orang kuat bisa melihat bahwa sebenarnya energi spiritual yang ada di Tanah Suci Chiao hanyalah kekuatan bintang dari Sekte 7 Bintang. Penjelasan dari Mu Yun itu sama sekali tak dapat diterima oleh Yao Feng, sehingga Yao Feng pun mencoba untuk menyerang Mu Yun. Untuk membuat Yao Feng percaya dengan perkataan Mu Yun, dia pun yang sengaja menggunakan serangan kekuatan dari Sekte 7 Bintang, hingga membuat Yao Feng terhempas ke bawah. Akibat dari serangan Mu Yun itu, tiba-tiba saja tangan Yao Feng memukuli wajah Yao Feng sendiri seakan-akan sedang dikendalikan. Tak terima dan tindakan Mu Yun, Yusenkong pun dengan sangat cepat melepaskan serangan kepadanya. Namun sayang sekali serangan itu dapat dengan mudah ditahan oleh Mu Yun. Melihat kekuatan Mu Yun itu, Yusenkong justru semakin bersemangat untuk melenyapkan Mu Yun. Lantas Mu Yun mencoba mengancam Yusenkong dan mengatakan jika dia berniat ingin menghabisi dirinya, maka Mu Yun akan membuka segel keempat. Sayangnya ancaman dari Mu Yun sama sekali tak berhasil untuk mengintimidasi Yusenkong. Sebab dia percaya selain seorang peri, tidak akan ada satupun praktisi dari 3000 dunia kecil yang mungkin mampu masuk ke benua Zhongzhou. 始终保护中州，超越3转之境的。 好啊， Oleh karena ancamannya tidak berhasil, Mu Yun mencoba mengancamnya dengan puluhan bola guntur api hitam untuk meledakkan lembah Sengxia. Dan begitu segelnya akan terbuka. Dan ancaman itulah Yusenkong tak dapat melakukan apa-apa selain mengurungkan niatnya untuk menyerang Mu Yun. 却是狂妄无边的麻烦。天，我会给你带来。 Mu Yun lalu memberitahu Xiao Yun kalau mereka semua harus berpindah sama seperti apa yang dilakukan oleh lembah Reishan. Atas saran Mu Yun, Xiao Yun berencana akan pindah ke kota Dongyun. Terlebih lagi, Mu Yun mengizinkan mereka semua untuk bergabung dengan aliansi Yun, terkecuali untuk keluarga pengkhianat seperti keluarga Yao. Setelah itu Mu Yun mencoba menyinggung Yusenkong yang tak kunjung pergi dan tujuan untuk mengusirnya. 奸邪狡诈的恶徒，哼，老头子，难不成？ Singkat cerita, di kota Dongyun, tampak Xiao Yun sedang merasa sendu karena posisinya sebagai wanita suci sekarang telah diserahkan kepada Yao Yuyu. Ditambah lagi, Xiao Yun juga diperlakukan sebagai pengkhianat. Waktu Mu Yun datang, Xiao Yun mulai membahas persoalan mengenai para pejuang di Tanah Suci Chiao yang akan dijadikan budak oleh Sekte 7 Bintang ketika mereka nanti bermunculan. Mu Yun dan tegas membenarkan ucapan Xiao Yun. Menurutnya, mereka semua yang masih menetap di Tanah Suci Chiao pasti akan menjadi budak. Pada saat Mu Yun sedang berjalan bersama Xiao Yun, datanglah Mo Yang yang melaporkan kalau Ras Roh sedang memimpin pasukan elit menuju kota Dongyun. Selain itu, beberapa master dari Tanah Suci Chiao yang telah diperbudak oleh Sekte 7 Bintang juga akan berdatangan. Bukannya panik, Mu Yun justru dan santai mengatakan kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mu Yun kemudian menyuruh Mo Yang untuk menyebarkan perintah agar tidak membiarkan siapapun memasuki kota Dongyun, dan juga meminta semua orang untuk tidak panik. 任何人不准进入，明白吗？告诉大家，乌盟主司贪心，为何实力强大、智慧无双飞天大阵？ Beberapa saat kemudian, terasa dan terdengarlah sebuah ledakan-ledakan yang berasal dari gerbang masuk kota. Lantas Mu Yun dan Xiao Yun bergegas untuk pergi ke sana. Di wilayah gerbang masuk kota, terlihat banyak pasukan Ras Roh yang sedang dilempari bola-bola guntur api hitam. 军会是什么狠角色？啊！ Tanya pasukan Ras Roh saja, seorang tuan muda dari Sekte 7 Bintang bernama Xing Fingyu datang bersama dengan Yao Yuyu. Selang beberapa saat, Mu Yun juga datang menghampiri mereka bersama dengan Xiao Yun dan juga Wang Xinya. Baru saja datang, Xing Fingyu yang merupakan seorang mata keranjang ini sangat terpukau dengan kecantikan Xiao Yun dan Wang Xinya. Ia tak menyangka kalau benua Zhongzhou memiliki wanita yang sangat cantik. Ia juga sangat tertarik dengan temperamen mereka yang dingin, mencolok, dan menyegarkan. 美， 还要跑到中州来？ 真美。云哥，这样的美人，
Mu Yun kemudian mencoba menaikkan di manakah ketua dari Sekte 7 Bintang, karena ia tak mau berurusan dengan anjing dari Sekte 7 Bintang seperti Si Pingyu. Si Pingyu memberitahu bahwasanya dirinya adalah seorang tuan muda dari Sekte 7 Bintang. Melihat keberadaan Yoyoyu, Xiaoyun langsung memarahinya karena dia membiarkan dirinya dikendalikan oleh Si Pingyu. Yoyoyu mengaku kalau sebenarnya ia tidak mau melakukannya. Ia juga membenarkan ucapan-ucapan Mu Yun mengenai Sekte 7 Bintang. Ucapan dari Yoyoyu itu justru membuat Si Pingyu menjadi emosi dan langsung menampar wajahnya. Lalu Mu Yun secara mengejutkan meneriakkan namanya sendiri dengan sangat keras, dan tujuan untuk membuat Si Pingyu jengkel. Benar saja, Si Pingyu pun menjadi sangat kesal dan ingin menghabisi Mu Yun. 混蛋，你找死！名字多叫几遍怎么了？ Salah seorang wanita yang merupakan biduan Si Pingyu mulai ikut campur dan mengatakan sesuatu yang seolah-olah Wang Xinya dan Xiaoyun harus bersyukur kalau Si Pingyu tertarik kepada mereka berdua. Dan tujuan memberikan getakan, Mu Yun langsung menghabisi wanita biduan itu hanya dalam satu gerakan dari jarak jauh. Melihat serangan dari Mu Yun, Si Pingyu baru menyadari kalau Mu Yun ternyata seorang praktisi di ranah nirvana tingkat 7. Lalu Mu Yun berkata bahwa yang mulia Mu Yun memang sudah hilang sejak 10.000 tahun yang lalu. Namun sekarang masih ada aliansi Yun yang mana diketuai oleh seorang bernama Mu Yun. Selain itu ia juga mengatakan Mu Yun yang sekarang kemungkinan lebih menakutkan daripada Mu Yun 10.000 tahun yang lalu. Tak berselang lama datanglah Wan Wuseng bersama dengan Shin Mangyu untuk menyaksikan pertarungan dari Mu Yun. Baru saja datang, Wan Wuseng langsung menjelaskan bahwasanya pada 10.000 tahun yang lalu belum ada 8 kekuatan besar di benua Zhongzhou. Pada saat itu seluruh kekuatan Zhongzhou begitu rumit. Setiap harinya selalu terjadi perang saudara. Pada perang saudara itulah Wan Wuseng secara tak sengaja bertemu dengan Mu Yun untuk pertama kalinya. Dulu Mu Yun sangatlah berbakat dan kultivasinya selalu berkembang pesat, sehingga Mu Yun memutuskan untuk meninggalkan Zhongzhou. Hanya dengan menggunakan satu pedang saja, Mu Yun yang pada 10.000 tahun yang lalu bisa menghabisi orang-orang dari 3.000 dunia kecil. Dan tujuan untuk menghindari penyerangan dari orang-orang dunia kecil, Mu Yun memutuskan untuk menyegel keempat jalur utama. Oleh karena itulah Mu Yun diberi gelar sebagai Yang Mulia Mu Yun, dan dia itu sangat terkenal di seluruh benua. Wan Wuseng kemudian mengatakan jika ingin tahu lebih banyak, mereka bisa menanyakannya kepada Mu Yun yang sekarang. Benar penjelasan Wan Wuseng, Wang Xinya menjadi bertanya-tanya bagaimana mungkin Mu Yun yang sekarang bisa mengetahui lebih dalam mengenai Yang Mulia Mu Yun. Wan Wuseng memberitahu bahwasanya Mu Yun yang sekarang merupakan murid dari Mu Yun 10.000 tahun yang lalu. Sontak Shin Mangyu dan Wang Xinya menjadi sangat terkejut ketika mendengar hal tersebut. Sementara itu Shin Pingyu memutuskan untuk bertarung menghadapi Mu Yun, hanya karena dia itu sangat menginginkan Wang Xinya, Xiaoyun, dan Shin Mangyu. Tanpa berlama-lama lagi, Shin Pingyu pun kemudian langsung mengeluarkan senjatanya berupa piringan perang surgawi 7 bintang. 放心，我不喜欢这死法吧？ 应该被蹂躏的。 Menurut Mu Yun, piringan perang surgawi 7 bintang ada senjata surgawi kelas menengah. Selain itu, piring perang surgawi 7 bintang merupakan gabungan dari kekuatan langit, bumi, dan bintang. Jika bisa diintegrasikan ke dalam formasi surgawi kura-kura hitam milik Mu Yun, maka formasinya benar-benar tidak akan bisa dihancurkan. Dan menggunakan piringan perang surgawi 7 bintang, Si Pingyu pun langsung saja membuka sebuah formasi latihan bintang. Tak tinggal diam saja, Mu Yun segera menggunakan teknik pedang 7 bintang untuk menyerang formasi latihan bintang. 上！ 好强的魔力！ 也被震飞了。 Di tengah-tengah ketegangan pertarungan itu, Si Pingyu tiba-tiba melepaskan sebuah jurus yang memunculkan sebuah batu raksasa dari langit. Melihat batu raksasa itu, Mu Yun pun bergegas menghancurkannya dan tebasan pedang Dark Abyss-nya. Oleh karena semua tekniknya sama sekali tak berguna untuk melukai Mu Yun, Shin Pingyu merasa tak menyangka kalau ia benar-benar merugi hanya karena menghadapi Mu Yun. Demi mendapatkan wanita-wanita Mu Yun, Shin Pingyu tetap saja ingin terus menghadapinya, sehingga dia mencoba menyerap jiwa-jiwa dari pasukan ras roh. Kemudian ia memunculkan sebuah gorila raksasa dan menggunakan piringan perang surgawi 7 bintang. Sedangkan Mu Yun langsung mengeluarkan roh naga Gyo kunonya. Melihat hal demikian, Wang Xinya, Shin Mangyu, Xiaoyun, dan Wan Wuseng memutuskan untuk mundur ke dalam kota Dongyun. Sebelum pergi menjauh, Xiaoyun sempat membawa Yoyoyu untuk pergi menjauh dari sana.
Sewaktu roh naga giok kuno menghantam gorila raksasa, terjadilah sebuah ledakan yang sangat amat besar, yang menyebabkan si Fingyu terpental dan piringan perang 7 surgawi jatuh ke tangan Muyun. Beberapa saat setelahnya, Muyun juga sempat terpental dan terhempas ke tanah akibat dari efek ledakan besar tersebut. 便要付出代价。我是个废人了。元剑足以让人断了。 木云，就是木云。 Setelah itu, si Pingyu mulai berhayal, sebab secara tiba-tiba ia melihat Muyun yang ada di hadapannya berubah menjadi Muyun pada 10.000 tahun yang lalu. Alhasil, si Pingyu menjadi sangat ketakutan sampai membuatnya bertingkah seperti orang gila. Selang beberapa saat, kakak si Pingyu bernama Xing Fingxing datang menghampiri si Pingyu. Menyadari adiknya yang berperilaku seperti orang gila, si Fingxing pun secara sengaja membuatnya pingsan. Kemudian dia berbicara dengan sangat keras mengatakan agar Muyun tidak usah berlagak seperti orang yang paling kuat. Karena menurutnya di aliansi Yun hanya Wan Wuseng saja yang lebih kuat. Ia juga berkata bahwasanya bagi Sekte 7 Bintang, menghancurkan aliansi Yun sangatlah mudah. Tanpa rasa ragu sedikit pun, Muyun kemudian mencoba mendekati si Fingxing dan berniat untuk menghadapinya. Lalu Muyun langsung mengeluarkan Xiao He dan menyuruh Xing Fingxing untuk berhadapan dengan Xiao He terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan dirinya. Sewaktu Xing Fingxing ingin menyerang, tiba-tiba saja ia terkena sebuah serangan yang membuatnya tumbang dalam sekejap. Usut punya usut, serangan barusan itu ternyata berasal dari orang-orang yang tidak kita duga, yakni Yu Xingmu. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.